selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 21 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan kalau kita lihat bulan sudah masuk di Taurus pada pukul 12 siang di 4 derajat. Dan karena masih sangat awal, matahari masih di 28 derajat 1 menit di Libra, walaupun dari zodiak tidak persis di depan, tapi dari derajat dia masih berada di dalam 5 derajat, ya, kisaran 5 derajat. Iya, karena kan kemarin bulan purnama itu terjadinya pukul 10 malam, jadi sampai 12 siang hari ini masih dalam oposisi dengan matahari, jadi masih bulan purnama juga. Dan sudah mulai bisa membuat square dengan Saturnus. Kalau kemarin square-nya dengan Pluto, sekarang dengan Saturnus. Kalau kita lihat di sini ceritanya, kalau sebentar sebelum saya masuk ke dalam, saya melihat di sini, ya itu utamanya. Jadi square dengan Saturnus itu bercerita tentang kita agak kesukaran untuk mengikuti ekspektasi atau harapan dari orang yang kita tuakan. Jadi kemarin kan kita dapat kayak the new me-nya gitu ya. New me-nya itu agak beda sedikit dengan pengharapan orang. Jadi misalnya ya kalau orang tua kita berharap kita bergerak di bidang bisnis dan membantu bisnisnya orang tua, somehow ternyata kita coba setengah mati untuk bisa di situ, dan hati kita terpanggilnya bukan di bisnis gitu. Mungkin di pendidikan, dan pendidikannya pun udah dicoba untuk sejalan dengan bisnis, ternyata nggak bisa, di satu titik harus memilih. Dan the new me-nya kemarin kalau diambil energinya, ya jadi saya teruskan dengan kalau energinya itu diambil, maka kita harus berhadapan konfrontasi dengan orang yang dituakan yang mengharapkan kita jadi penerus bisnis, tapi enggak, saya mungkin lebih ingin di bidang intelektual atau apapun ya, yang sifatnya adalah mungkin di government atau mungkin di kegiatan kemanusiaan yang lain seperti itu. Dan tidak bisa dicampur dengan yang dulu lagi gitu. Kalau dulu berusaha untuk mengintegrasikan, ternyata nggak bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya kemarin itu tidak mengambil fasilitasi untuk menjadi the new me dan tetap berada di dalam badai gitu ya, maka ya yang kita hadapi sekarang badainya adalah banyak yang bertentangan dengan logika hukum. Kenapa begini, kenapa begitu. Jadi dramanya adalah drama di antara hukum, kebijakan, peraturan yang tidak bisa saling alignment, saling serasi gitu. Semuanya bertentangan, jadi sama aja. Jadi it doesn't matter kita mengambil kesempatan menjadi the new me ataupun tidak, tetap aja hari ini kita harus berhadapan dengan bagaimana kita bisa menceritakan apa pilihan kita dan bagaimana ini berkonflik dengan situasi yang ada kaitannya dengan keharusan. Dan oleh sebab itu satu kartu yang jumping itu adalah Shanti di sini. I'm the angel of peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. Dan barangkali buat seseorang yang sudah begitu yakin dengan keputusannya, situasi konflik itu bukan satu hal yang berat lagi. Karena sudah mengambil pilihan, mengambil pihak dari situasi yang berkonflik. Nggak bingung lagi. Ya, nggak bingung lagi. Bahkan di situasi yang konflik pun, saya tetap bisa merasa damai di hati. Karena kita yakin dengan apa yang diperjuangkan. Ya, kalau di sini, kalau dulu kita mengandalkan teman kita, sekarang kita mengandalkan diri sendiri.
Dan dengan demikian semua hubungan yang dulu sudah pernah kita bina itu kita lepaskan, kita punya distance. Ya, ini kartunya kartu romantik, tapi yang keluar ceritanya bukan cerita romantik, dan mungkin ada beberapa yang romantik juga, tetapi kalau saya melihat dengan jelas, ini adalah ketika kita memberi jarak dengan orang-orang biasanya kita andalkan sebagai pelindung, pembantu, pendukung. Sekarang saya mengandalkan diri sendiri dan saya tidak menganggap bahwa merenggangnya hubungan ini atau mungkin putusnya hubungan ini sebagai satu hal yang buruk, karena memang itu pilihan saya untuk saya bisa menjadi the new me-nya itu. Kalau 3 kartu berikut, iya, semua adalah kita yang mengambil keputusan, dan bulan purnamanya kembali keluar ya, waktu menunjukkan bahwa kita tahu persis apa yang kita cintai, apa yang kita puja, apa yang kita tinggikan, kita hargai. Itu pilihan kita. Makanya semua keyakinan, semua agama itu bukan sesuatu yang dipertentangkan. Kenapa? Karena semua kembali tentang pilihan kita, keyakinan kita. Dan kalau kita berusaha mempertentangkan, ya blood and fire. Karena masing-masing kan punya penghayatannya sendiri, jadi nggak bisa dilawan. Itu semua adalah proses di dalam pribadi menemukan cinta kita. Oke, kalau kita lanjutkan di sini. Oke. Wealthy, successful, practical, materialistic, stubborn. Kalau saya melihatnya ini sebagai situasi di mana saya cukup. Saya punya kendali dan saya nggak peduli gimana caranya, yang penting ini saya. Jadi kita kebayang ya, kalau The King of Pentacles ini ya, dia kan punya semua ya. Kita tidak selalu melihatnya sebagai harta kekayaan yang berlimpah ruah ya, tapi ini kan penggambarannya memang begitu. Dia punya rumah nih, penggambarannya punya rumah, punya duit banyak, sepatunya yang paling bagus, bajunya ya wah mewah banget. Di situ ada taman yang indah, tamannya itu sampai ada di badannya dia, kursinya dia, wah macam-macam isinya. Iya, jadi dan orang yang punya semua itu kan nggak harus orang yang paling pintar, yang paling pengasih, paling enggak kan. Kalau dia mau sesuatu kan dia punya duit kan, dia bisa nyuruh orang, dia bisa anything lah, anything. Tapi kalau kita lihat orangnya gitu ya, kita dengan mata orang tuh kan harus pintar, oh orang itu kan harus penuh kasih sayang, melihat dia, oh my god gitu kan, ngelihat tipe orang kayak gitu. Tapi dia happy gitu loh. Ya kenapa dia happy, dia kaya, dia semua orang, dan orang yang berpikir kok bisa begitu ya gitu ya. It doesn't matter, dia adalah dia, dan ini energinya sedang kita cerap sekarang. Saya cukup, saya punya semuanya, dan itu tidak harus materi. Challenge-nya adalah kita tuh kayak harus prove to anyone bahwa ini nggak apa-apa dong gue kaya gitu loh. Kenapa saya harus bilang bahwa ya nggak apa-apa, orang kaya kan boleh begitu. Ya nggak, terserah aku mau ngapain, ini semua punya aku kok situ sirik gitu ya. Kira-kira seperti itu situasinya ya. Ini tadi kan saya ambil ekstrimnya lah kayak gitu, bahwa orang tuh bisa punya segalanya dan dia nggak harus proving anything gitu. Dia nggak perlu, saya kan nggak harus jadi orang yang begini, ya aku punya semuanya, kenapa kamu urusin saya, something like that ya. Energinya seperti itu yang saya tangkap. Ini advice-nya adalah kita memilih, do we want to be like that ya. Jadi menurut saya karena tadi bulan yang square dengan Saturnus itu sendiri mempertanyakan hal tersebut. Ih, nggak pantas banget sih orang sombong kayak gitu. Ih, nggak pantas banget sih orang mau pamer kayak gitu. Tapi kan kalau orang luar ngelihatnya kan sebel, kalau orang di dalam juga kita mengambil keputusan sendiri. Kita mau pamer-pamer kekayaan kita mau pamer-pamer kepentingan kita, pamer-pamer kepintaran kita. Itu semua adalah kita yang nentuin, bukan orang lain. Dan there's nothing we can do.
There's nothing we can do. Jadi kalau pada hari ini ya, 4 kartu ini membuat saya berpikir, kalau hari ini kita ketemu dengan orang yang begitu unik dan suka-suka gue, ya terserah. Tapi kalau kita kembali ke situasi ini, ya kita udah nggak peduli lagi dengan orang yang begitu. Kalau dulu teman kita hargai dan dia tipe orang yang suka-suka gue, sekarang toh kita juga udah nggak ada hubungannya dengan dia. So why should I care gitu? Why should I even care? Karena apa? Karena ya terserah dia mau jadi kayak gitu, sombong dan oh my god gitu ya. Saya sudah menentukan bahwa saya menjadi diri saya sendiri, dan saya juga sama dengan dia. Kalau dia nggak peduli orang mau ngomongin dia apa sok kaya or whatever, saya juga nggak peduli. Saya mau menampilkan diri saya dan Yumi kayak gini. Setiap orang punya caranya sendiri. Kalau ada orang ngomongin orang lain, why gitu kan, urusan apa gitu. Sekarang udah nggak zaman lagi kayaknya urusan. Mungkin buat beberapa masih suka gitu ya ngomongin orang, ngomongin something gitu ya. Tapi kalau di channel ini bukan tipe yang kayak gitulah. Tipe yang ya terserah orang gitu loh. Selama dia tidak mengganggu balance, siapa yang peduli gitu. Dan kalau mengganggu balance itu kan konsekuensinya nggak cuman dengan kita langsung, pasti akan ada gitu. Kita nggak usah susah payah jungkir balik untuk membuatnya seimbang. Alam akan membuatnya seimbang sendiri. You alone can make a powerful difference in restoring your planet to a healthier state. The planet herself is helping you do this because her natural state is that of perfect balance and health, as is yours. Ya, ceritanya udah hampir keulang sama dirimu, you alone. Jadi saya cerita panjang lebar itu adalah you alone can make a powerful difference. Kalau kita nggak terlalu mikirin semua orang mau ngomongin apa kita, what the age, ya. Yang penting kita restoring the balance tentang diri kita, tentang planet, tentang apapun, semua yang di sekitar kita, membuatnya menjadi sehat. Kalau ada bagian yang tidak sehat, ya, dengan sendirinya planet itu juga akan membantu dia menjadi seimbang lagi, dan kita mungkin punya kekuatan yang kita cerap dari the planet itu untuk membuatnya seimbang. Who knows? Tapi di sini yang poinnya adalah ya kita sebagai diri kita sendiri, the new me-nya itu semakin kuat pada hari ini. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.